Apa sih beda sukrosa dan laktosa? Gula jenis laktosa lebih baik dibandingkan gula jenis sukrosa. Berikut beberapa bahaya sukrosa yang dikonsumsi berlebihan. Di sini ada beberapa susu formula yang telah kami rangkum berapa sih kadar gula sukrosa dan laktosanya pada anak. Cerdas semuanya, bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Epan. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya Bun. Amin. Di video kali ini Mama Epan akan ngebahas itu apa sih gula pada susu formula dan seberapa penting sih gula ini pada tumbuh kembang si kecil. Terus apa aja sih efek samping dari gula ini? Oke Bun, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share ya Bun, dan aktifin juga tombol loncengnya jika ada video terbaru. Bunda semua tidak akan ketinggalan. Untuk Bunda semua yang masih ada pertanyaan silahkan jawab di kolom komentar Bun. Bunda tentu sudah biasa mendengar kata gula dalam kehidupan sehari bukan Bunda? Bagaimana dengan kata laktosa, sukrosa, atau maltosa? Tahukah Bunda kalau ketiga kata ini merupakan jenis gula juga loh Bunda? Nah, masih ada lagi yang namanya lagi dari gula. Terus apa sih perbedaan sukrosa, laktosa, dan maltosa? Yuk kenali nama-nama gula dan ketahui apa sih bedanya sehingga Bunda bisa memahami mana jenis gula yang bermanfaat bagi tumbuh kembang si kecil dan mana yang sebaiknya dihindari ya Bunda. Beberapa orang tua mungkin masih asing jika mendengar istilah sukrosa atau laktosa. Padahal jika berbelanja di swalayan dan melihat jajaran rak makanan atau minuman, bahkan terkadang ada pada susu formula, dua kandungan tersebut mudah ditemukan. Apa sih beda sukrosa dan laktosa? Sukrosa adalah gula pasir yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Glukosa disimpan di tubuh untuk diubah menjadi energi, sedangkan fruktosa akan diubah menjadi lemak. Sementara laktosa adalah salah satu jenis karbohidrat utama yang secara alami ditemukan di dalam ASI. Laktosa berfungsi sebagai sumber energi untuk otak. Rasanya manis. Gula laktosa lebih rendah dibandingkan sukrosa. Untuk tahu lebih jelasnya mengenai beda laktosa dan sukrosa, simak penjelasan berikut ya Bun. Yang pertama, sukrosa. Sukrosa adalah istilah kimia dari gula pasir. Gula dibagi menjadi dua kategori, monosakarida dan disakarida. Disakarida terbentuk dari dua gugus monosakarida yang kemudian dipecah lagi menjadi monosakarida saat proses pencernaan. Sukrosa merupakan disakarida yang terdiri atas satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Secara alami, sukrosa dapat ditemukan pada berbagai buah, sayur, dan biji-bijian. Sukrosa juga ditambahkan pada berbagai makanan seperti permen, es krim, sereal, makanan kaleng, serta soda dan minuman manis lainnya. Yang kedua, laktosa. Laktosa adalah jenis karbohidrat utama di dalam ASI yang berfungsi sebagai sumber energi untuk otak. Gula laktosa tidak semanis sukrosa, sama seperti sukrosa. Laktosa juga merupakan disakarida. Laktosa terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Agar dapat mencerna laktosa, tubuh membutuhkan enzim laktase. Jika tubuh tidak memproduksi cukup enzim laktase, maka tubuh tidak dapat memecah dan menyerap laktosa dengan baik, serta dapat menimbulkan gejala intoleransi laktosa. Laktosa ada dua gula alami yang bisa ditemukan pada susu dan produk olahannya seperti yogurt, keju, dan es krim. Jadi mana sih yang lebih aman untuk anak? Gula jenis laktosa lebih baik dibandingkan gula jenis sukrosa.
Mengingat laktosa merupakan jenis karbohidrat utama, perkembangan anak bisa lebih optimal apabila ia mendapatkan asupan karbohidrat yang cukup sejak kecil. Berikut beberapa manfaat laktosa untuk anak dan faktor mengapa laktosa lebih aman dibandingkan gula sukrosa. Yang pertama, indeks glikemi laktosa rendah. Yang kedua, membantu pertumbuhan otak anak. Yang ketiga, memperlancar pencernaan anak. Yang keempat, memperkuat tulang anak. Lalu bagaimana dengan sukrosa? Walaupun sukrosa termasuk sumber energi tubuh, gula jenis ini tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Anak yang banyak mengkonsumsi sukrosa dapat mengalami gangguan keseimbangan energi dan masalah lainnya. Berikut beberapa bahaya sukrosa yang dikonsumsi berlebihan. Yang pertama, itu dapat menyebabkan obesitas dalam jangka waktu yang akan datang. Yang kedua, kekurangan gizi. Yang ketiga, gangguan tumbuh kembang si kecil. Dan yang keempat, gigi mudah berlubang. Saat memberikan produk makanan ataupun minuman kepada anak, perhatikan kandungan gizinya ya bun. Meskipun laktosa lebih baik dibandingkan sukrosa, tetap waspada jangan sampai berlebihan dikonsumsi anak. Di sini ada beberapa susu formula yang telah kami rangkum berapa sih kadar gula sukrosa dan laktosanya pada anak. Yuk bun, simak, jangan di skip videonya ya, karena bunda bisa melihat dan menentukan susu yang dikonsumsi anak bunda itu udah tepat belum untuk kadar sukrosanya ataupun kadar glukosanya. Jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan ya bun, karena dapat berakibat yang fatal. Ada beberapa susu yang telah kami rangkum itu kadar gula, glukosa dan laktosanya pada susu pertumbuhan atau usia anak 1 sampai dengan 3 tahun. Yang mana susu tersebut? Yang pertama itu untuk Chelkit Platinum. Untuk kadar sukrosanya sebanyak 0%, sedangkan kadar laktosanya sebanyak 14%. Yang kedua ada susu S26 Procal Gold. Untuk kadar sukrosanya 0%, sedangkan kadar laktosanya 23%. Lalu lanjut ada susu SGM, kadar sukrosanya 4 gram dan kadar laktosanya 9 gram. Untuk susu Primagro, kadar sukrosanya 3 gram, sedangkan kadar laktosanya 14 gram. Lalu lanjut ada susu Lactogro untuk kadar sukrosanya sebanyak 0%, sedangkan kadar laktosanya 19 gram. Lalu ada susu Bebelac untuk kadar sukrosanya sebanyak 2 gram, sedangkan kadar laktosanya sebanyak 13 gram. Selanjutnya ada susu Enfagrow, itu untuk kadar sukrosanya 2,6 gram, sedangkan kadar laktosanya sebanyak 18,4 gram. Lalu lanjut ada susu Pidoran, untuk kadar sukrosanya sebanyak 4 gram, sedangkan kadar laktosanya sebanyak 10 gram. Lalu ada susu Nutrilon, untuk kadar sukrosanya sebanyak 0%, sedangkan kadar laktosanya 15%. Terus ada susu Batita, untuk kadar sukrosanya 3 gram, sedangkan kadar laktosanya 9 gram. Dan yang terakhir yaitu adalah susu Pediasure Complete, untuk kadar sukrosanya 0 gram, sedangkan laktosanya sebanyak di sana tidak tertera ya berapa untuk kadar laktosanya. Dan untuk susu Biostam 1 Plus itu untuk kadar sukrosanya sebesar 3 gram, sedangkan untuk kadar glukosanya sama aja bun, di sana juga tidak tertera berapa persennya. Secara umum susu termasuk nutrisi terbaik untuk mendukung proses tumbuh kembang anak. Namun susu rendah gula dapat memberikan kebaikan yang lebih untuk tumbuh kembang si kecil. Menurut sebuah penelitian American Academic Pediatric, untuk anak usia di atas 2 tahun sebaiknya konsumsi gula kurang dari 25 gram atau sekitar 6 sendok teh per hari. Jangan sampai lebih ya bun, karena gula berlebihan dalam makanan atau minuman anak dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mereka seperti obesitas, diabetes, sugar rush, dan lainnya. Karena itu penting banget untuk bunda untuk memilih susu lanjutan setelah ASI yang kadar gulanya rendah ya bun. Susu rendah gula merupakan pilihan nutrisi yang tepat untuk mendukung proses tumbuh kembang anak. Dengan susu rendah gula, konsumsi gula anak bunda juga akan lebih terkendali. Berikut ini beragam manfaat susu rendah gula untuk bantu aspek
perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan fisiknya. Oke bun, itu dulu penjelasan saya mengenai gula pada susu formula. Jadi bunda semua bisa menentukan susu yang dikonsumsi anak-anak bunda sekarang berapa banyak nih kadar untuk sukrosanya. Karena semakin kecil kadar sukrosa pada susu yang dikonsumsi anak bunda semua, maka itu akan semakin baik dan menghindari yang terjadinya efek samping yang akan datang pada tumbuh kembang si kecil. Oke bun, sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk bunda semua yang masih ada pertanyaan atau yang masih kurang dimengerti, silakan jawab di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe lalu like. Jangan lupa di share ya bun. Bye bye.